Di sebuah pasar Baghdad yang ramai, orang-orang berbisik-bisik, bukan tentang dagangan, tapi tentang seorang anak kecil yang katanya sangat pintar. Tanpa sengaja, Abu Nawas dan anak kecil itu bertemu di sebuah pasar. Hai Tuan Abu Nawas, aku ingin menguji kepintaranmu. Kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, berarti kau benar-benar orang cerdas. Oh, jadi aku yang diuji oleh bocah kecil? Baiklah, tanyakan saja. Orang-orang berkumpul, penasaran siapa yang lebih unggul. Tuan Abu, mana yang lebih penting? Matahari atau bulan? Jelas bulan, anak kecil. Apa? Bagaimana bisa bulan lebih penting? Karena di malam hari gelap gulita, bulan datang membawa cahaya. Sementara matahari, saat siang hari sudah terang, dia hanya datang menambah panas. Orang-orang pun tertawa, sedangkan anak kecil itu terdiam sebentar. Baiklah kalau begitu, sebutkan berapa jumlah bintang di langit. Banyak sekali, tapi jumlahnya sama persis dengan bulu kambingku di rumah. Mana buktinya? Mari kau hitung bulu kambingku dulu. Kalau sudah selesai, aku akan tunjukkan jumlah bintang yang sama di langit. Kerumunan orang pun tertawa, sedangkan anak kecil itu hanya kebingungan. Anak kecil itu akhirnya hanya bisa terdiam. Ia sadar, kepintarannya memang hebat. Tapi keluasan akal Abu Nawas tetap tak terkalahkan. Kau benar Tuan Abu. Ternyata kepintaran. Pada suatu hari seorang wanita tua bersama seorang pemuda gelandangan datang ke rumah Abu Nawas. Mereka datang untuk mengadukan sebuah masalah yang menimpa mereka. Setelah mendengarkan cerita mereka, Abu Nawas meminta agar mereka kembali lagi pada malam hari dan membawa teman-temannya dengan membawa cangkul, kapak, kayu, martil, dan batu. Wanita tua dan pemuda gelandangan itu heran dengan permintaan Abu Nawas. Tapi mereka percaya Abu Nawas akan menolong karena ia selalu membela yang lemah. Malam harinya, wanita tua dan pemuda gelandangan datang bersama banyak orang. Mereka semua membawa benda-benda yang diminta oleh Abu Nawas dan berkumpul di depan rumah Abu Nawas menunggu perintah selanjutnya. Abu Nawas lalu menyuruh mereka pergi dan menghancurkan rumah Pak Hakim. Abu Nawas melarang mereka berhenti sebelum rumah itu benar-benar hancur. Semua orang keheranan, tapi karena percaya pada Abu Nawas, mereka tetap melaksanakan perintah itu. Pergilah mereka ke rumah Pak Hakim sambil berteriak dan mulai merobohkan rumah itu. Penduduk yang tinggal di sekitar rumah Pak Hakim bingung melihat kejadian itu. Penduduk pun sempat berusaha mencegah, tapi orang-orang itu tetap melanjutkan penghancuran. Akhirnya penduduk hanya bisa pasrah. Pak Hakim terkejut ketika melihat banyak orang ingin merusak rumahnya. Hakim segera keluar rumah dengan marah dan bertanya siapa yang menyuruh mereka. Mereka pun menjawab bahwa itu perintah Abu Nawas. Setelah menjawab pertanyaan Pak Hakim, mereka tidak berhenti dan terus menghancurkan rumah Pak Hakim hingga rata dengan tanah. Pak Hakim tidak bisa berbuat apa-apa karena jumlah mereka terlalu banyak. Pak Hakim sangat marah. Tidak ada yang membela dirinya. Ia pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada raja. Keesokan harinya, Pak Hakim pergi ke istana dan mengadukan peristiwa tersebut dan berharap raja akan bertindak adil. Raja pun segera memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas sudah tahu bahwa ia akan dipanggil. Ia telah mempersiapkan diri dan tetap tenang ketika dibawa ke istana. Sesampainya di istana, raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau yang menyuruh orang-orang itu untuk merusak rumah Pak Hakim?"